space tuh orang sumpah HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, sehingga kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan tak mampu di antara kita untuk bisa menghitung, dan tak bisa kita untuk membalas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan hanya memperbanyak syukur serta berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk menambah perbekalan negeri akhirat. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebatas kemampuan kalian. Maka yang bisa kita lakukan adalah sebatas kemampuan kita. Kita tak mampu untuk membalas nikmat Allah dengan memperbanyak ibadah kita, tak akan bisa. Maka jadilah seorang muslim yang bersyukur dengan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan, dan menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memulai pembahasan kita, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi serta kita semua yang berhadir pada malam hari ini agar menjadikan ilmu sebagai prioritas utama di dalam kehidupan. Agar kita menjadikan ilmu sebagai prioritas utama hidup kita. Di tengah banyaknya kaum muslimin yang enggan untuk menuntut ilmu, maka jadilah orang-orang yang senantiasa berada di atas jalan kebaikan, orang-orang yang senantiasa melangkahkan kakinya menghadiri majelis-majelis ilmu, dan yakinlah apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan didapatkan. Karena majelis yang terbaik adalah majelis yang dikaji padanya ilmu. Maka
Maka Nabi SAW mensifati majelis ilmu dengan taman-taman surga. Di dalamnya ada banyak kebaikan, di dalamnya ada ketenangan, di dalamnya ada keberkahan yang Allah turunkan, di dalamnya ada penambahan keimanan dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Jangan pernah menjadikan majelis ilmu sebagai sesuatu yang dikesampingkan. Maka usahakan semaksimal mungkin, berikan waktu, sisihkan waktu kita untuk sejenak menambah keimanan kita. Karena keimanan, jikalau tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia bertambah, maka dia tak akan bertambah. Maka sekelas para sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada para sahabat yang lainnya, hayya bina nu'minu sa'atan, mari kita menambah keimanan kita sesaat. Karena di sinilah kita bisa menambah keimanan. Kalaulah seandainya di majelis ilmu tak bertambah keimanan, lantas di mana lagi keimanan kita akan bertambah? Maka ini nasihat untuk kita semua agar kita tak lalai. Kita bersyukur tinggal ya di kota ini, padanya banyak majelis-majelis. Kita tinggal pilih, kita tinggal atur waktu. Di sebagian daerah itu tak ada ustaz. Dia untuk mengaji itu butuh 2 bulan sekali menunggu. Tapi keinginan besar. Maka antum yang berada di kota ini banyak bersyukur. Jangan kufur nikmat. Jangan kufur nikmat. Gimana bentuk kufur nikmat? Kajian banyak tapi tak ada diluangkan waktu untuk menghadiri kajian. Ini kufur nikmat. Sementara orang-orang yang jauh di sana, tak ada ustadz yang bisa mengajarkan mereka, yang menuntun mereka. Mereka sangat ingin. Mereka sangat ingin seperti kita di daerah yang ada banyak ustadz. Maka ikhwah rahimani wa rahimakumullah, syukuri nikmat ini. Syukuri nikmat ini. Karena banyak daerah kita, di daerah Sumatera Barat tak ada ustaz. Antum di Kota Padang itu sangat banyak sekali. Ya, tinggal pilih, tinggal kuatkan tekad, kuatkan azam. Harus bisa mengambil faidah sebanyak-banyaknya dari majelis-majelis yang ada. Barakallahu fiikum ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita melanjutkan bab yang baru, yaitu bab adabul akli wasyurbi, adab makan dan minum. Sudah kita bahas? Belum? Baik. Nah, adab makan dan minum. Tatkala kita berbicara tentang adab ini, tergambarkan oleh kita bagaimana sempurnanya agama Islam. Bahkan hal yang sebagian manusia mungkin menganggap ini suatu rutinitas, kebiasaan. Bahkan Islam mengajarkan kita seseorang bisa mendapatkan pahala dari makan dan minuman yang dia konsumsi. Tentu dengan memperhatikan cara-cara yang diajarkan di dalam syariat kita. Makan dan minum hukumnya adalah sesuatu yang mubah. Makan dan minum hukumnya mubah, tak wajib, tak sunnah. Hukumnya mubah, boleh. Maka pada perkara yang mubah seperti ini diatur di dalam syariat kita. Makan dan minum hukumnya mubah. Maka alangkah berbahagianya seseorang tatkala dia memiliki ilmu, bahkan dia bisa meraih pahala pada rutinitas yang dia kerjakan setiap harinya. Pada rutinitas, makan dan minum ini rutinitas bagi kita. Setiap hari kita mesti makan dan minum. Maka seseorang yang memiliki ilmu, dia akan mendapatkan pahala dari perkara-perkara mubah, karena dia faham bagaimana aturan-aturan yang dibuat oleh syariat. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Allah berfirman,
ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai sekalian para rasul, makanlah kalian dari at-tayyibat, sesuatu yang baik, wa'malu salihan, dan kerjakanlah oleh kalian amalan saleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku terhadap apa yang kalian lakukan mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seseorang di sini untuk makan. Kulu, makanlah kalian. Apakah tujuan dari makan itu hanya sekedar makan? Enggak. Allah atafkan makan ini dengan Allah mengatakan wa'malu salihah. Kalian tujuan makan itu bukan hanya untuk makan. Tujuan makan apa? Untuk bisa mengerjakan amalan saleh. Ini perintah Allah Ta'ala. Jadi tujuan seseorang makan bukan hanya sekedar untuk memenuhi asupan gizi tubuh, enggak. Tapi tujuan utama dia makan, dia cukupi gizi dia cukupi asupan tubuh dia. Tujuannya apa? Agar dia bisa beramal saleh. Dengan makanan yang dia konsumsi, dia semangat beribadah. Itu tujuan utama. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-60. Allah mengatakan kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wahai manusia, makanlah kalian dan minumlah kalian dari rezeki Allah, dari rezeki yang Allah berikan. Wa la ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi apa yang kita makan dan apa yang kita minum itu rezeki dari Allah, sehingga Allah berhak mengatur kita. Kalau kita dapat rezeki, Allah berhak mengatur kemana rezeki ini harus dikeluarkan, apa yang mesti harus dikonsumsi, bagaimana cara mengkonsumsinya, itu mesti diatur oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena rezeki kita Allah yang memberikan. Allah berikan rezeki dan Allah atur bagaimana cara agar rezeki ini berkah. Bagaimana caranya agar rezeki ini bisa melahirkan amalan saleh, dan agar seseorang tidak membuat kerusakan di muka bumi. Maka Allah memerintahkan apa? Kulu washrabu, makanlah kalian, minumlah kalian dari rezeki yang Allah berikan. Di sini Allah menegaskan kalian makan dan minum itu bukan dari usaha kalian, namun Allah yang memberikan rezeki. Allah berikan rezeki. Kemudian Allah ingatkan, jangan kalian berjalan di muka bumi ini ya termasuk orang-orang yang merusak. Di antara bentuk merusak di muka bumi ini bukan hanya sekedar membuat kerusakan dari fisik bumi, enggak. Tapi kemaksiatan yang dikerjakan, kemudian kesyirikan yang merajalela, tidak tunduknya kita kepada Allah, itu adalah merupakan kerusakan yang besar yang ada di muka bumi ini. Kalaulah seandainya seseorang menilai bencana alam, gempa, longsor, ya gunung meletus itu suatu bencana yang luar biasa, maka maksiat jauh lebih dahsyat dibandingkan bencana-bencana alam seperti ini. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada Amr bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhu, Nabi ajarkan, ya ghulam, wahai anak kecil, kul bi yaminik, samillah, makan atau mulailah makan dengan mengucapkan bismillah, wa kul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalika, dan makanlah apa yang ada ya di sekitarmu, apa yang dekat dari dirimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Maka ini dalil menjelaskan kepada kita ternyata makan dan minum walaupun hukumnya mubah itu bisa mendatangkan pahala bagi seseorang.
itu diatur di dalam syariat Islam. Ada dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang pertama dikatakan, an-nahyu 'anil akli wasyurbi fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Larangan makan dan minum menggunakan bejana emas dan bejana perak. Larangan makan minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan yang terbuat dari perak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la talbasul harira wa dibaj. Janganlah kalian menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra dan dibaj. Dibaj ini adalah naw' min al-harir. Dia adalah jenis dari sutra yang terbuat di negeri Yaman, namanya dibaj. Wala tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Dan janganlah kalian minum pada bejana emas dan bejana perak. Wala ta'kulu fi sihafihima. Dan janganlah kalian makan pada wadah-wadah kedai yang terbuat dari keduanya, piring yang terbuat dari keduanya. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena sesungguhnya itu bejana yang terbuat dari emas dan perak itu untuk mereka di dunia, untuk orang-orang kafir. Wa lana fil akhirah. Dan untuk kita orang-orang yang beriman, Allah berikan kelak di akhirat, di surga. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladhi yashrabu fi aniyati al-fiddati fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Nabi mengatakan, orang yang meminum dari gelas atau wadah yang terbuat dari perak, maka dia layaknya orang yang memasukkan ke badannya atau yang dia minum itu adalah neraka jahanam. Jarjarah dalam bahasa Arab itu adalah bunyi air tatkala diminum, ketika sampai tenggorokan maka ada bunyi, maka dalam bahasa Arab itu dinamakan jarjaratul ma. Jarjarah yujarjiru. Maka tatkala orang minum, apalagi ketika dia haus ya, kemudian dia minum, ya, maka itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan jarjarah. Maka Nabi SAW mengatakan, layaknya yang dia minum itu adalah neraka jahanam yang berbunyi di sini itu. Tatkala dia haus, sangat haus sekali, dia minum, ingin lepaskan dahaga. Tatkala yang dia pakai gelasnya itu terbuat dari emas atau perak, maka layaknya jarjarah bunyi tersebut adalah neraka jahanam yang kemudian masuk ke dalam perutnya. Ini dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama kita sepakat tidak boleh minum, makan menggunakan bejana yang terbuat dari keduanya, tidak boleh. Berarti hukumnya apa? Haram. Haram hukumnya. Ya, para ulama kita mencoba untuk menyimpulkan hikmah. Kenapa tidak boleh? Walaupun pada hakikatnya apa? Tahu atau tidak tahu kita akan hikmahnya, kita mesti harus tunduk. Maka dikatakan oleh Syekh di sini hafizahullah taala, wal muslimu idza ja'ahu ad-dalilu min al-kitabi aw min as-sunnati as-sahihati la yanbaghi lahu an yata'addaha qaida unmulatin. Dan seorang muslim apabila datang kepadanya dalil dari Alkitab dan dari sunnah yang sahih, maka tidaklah boleh dia melampauinya walaupun hanya seujung kuku. Tidak boleh.
Tak boleh dia melampaui dalil walaupun hanya seujung kuku. Jangankan sejengkal, seujung kuku pun tak boleh untuk melangkahi dalil, melangkahi Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahih. Boleh dikatakan wala yatakallafu at-ta'wila liyastasir al-fi'l, dan tidak boleh dia mentakwil ya untuk membenarkan pemahaman dia kemudian dia takwil, tidak boleh. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita hanya ingin menyimpulkan hikmah, tapi yang pasti apa, ini adalah larangan, dan ketika seseorang melanggar larangan mesti banyak mudarat yang akan dia dapatkan, mesti itu. Kalau seandainya seorang melanggar larangan yang Allah Ta'ala telah gariskan, dia langgar, dia kerjakan, mesti akan banyak mudarat yang akan dia dapatkan. Tatkala dia tinggalkan larangan tersebut, mesti dia akan terhindar dari banyak mudarat, itu mesti, dan kita harus yakin, tatkala Nabi SAW melarang kita menggunakan ya, piring terbuat dari emas atau dari perak, menggunakan keduanya ini untuk makan ataupun minum, dan kita yakin, mesti kita yakin bahwa ketika kita gunakan keduanya ini mesti banyak mendatangkan mudarat, karena Allah lebih tahu tentang maslahat untuk diri kita dibandingkan diri kita sendiri, dan Allah lebih tahu mana yang bermudarat untuk diri kita dibandingkan diri kita sendiri, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, tentu Allah tahu mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebagian para ulama mengatakan hikmahnya apa, kenapa tidak boleh. Para ulama kita mengatakan diantaranya adalah at-tashabbuh bil jababirati wa mulukil a'ajim. Pada perbuatan itu ada bentuk bertasyabuh dengan orang-orang yang sombong dan raja-raja A'jam. Raja-raja A'jam ini maksudnya orang-orang yang kafir ya, seperti misalnya dahulu Romawi, Persia ya. Mereka itu Masya Allah ya, singgasana mereka, kerajaan mereka berbeda dengan Nabi SAW. Nah diantaranya itu. Kemudian dikatakan kenapa dilarang, karena pada perbuatan tersebut ada bentuk atau pada perbuatan tersebut terdapat terdapat keburukan ya, wa adza salihin wal fuqara. Tatkala orang menggunakan bejana emas dan perak ini berarti dia telah menyakiti orang-orang saleh dan orang-orang fakir. Alladzina la yajiduna min dzalika ma hum bihil ma bihim al-hajat ilaih. Yang mana orang-orang miskin ini jangankan ya untuk piring emas, untuk makan saja mereka tak ada. Maka kalau ada orang kaya yang makan menggunakan ini berarti dia telah menyakiti orang-orang fakir. Rasanya zaman kita tidak ada ya, kayaknya kan belum pernah ketemu orang kaya dia minum air gelasnya emas, belum ya. Kayaknya dia berlaku bagi ya orang-orang dahulu Persia, Romawi, sehingga dilarang oleh Nabi SAW. Dan tak menutup kemungkinan karena kita tak tahu di luar sana ya negara-negara yang lain, tak menutup kemungkinan ini ada terjadi di negara-negara kafir. Adapun orang Islam, alhamdulillah ya, mereka tidak melakukan hal-hal seperti ini. Kemudian ikhwan rahimani wa rahimakumullah, nah ini dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Kemudian Nabi SAW mengatakan tadi, sesungguhnya itu bagi mereka di dunia dan bagi kalian di akhirat. Apa maksudnya? Bagi mereka di dunia dan bagi kalian di akhirat. Maka maksudnya adalah tatkala kalian mau tunduk dengan dalil,
kalian tinggalkan itu di dunia, maka Allah Ta'ala akan gantikan kenikmatan yang lebih besar di akhirat sebagai balasan terhadap apa yang kalian tinggalkan, sebagai balasan terhadap apa yang ditinggalkan. Tatkala seseorang tergesa-gesa, dia lebih memilih kenikmatan ini untuk diambilnya di dunia, maka dia tak dapat bagian di akhirat. Sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan, orang yang tergesa-gesa ingin meminum khamar di dunia, maka kelak di akhirat tak bisa dia minum khamar. Yang berbeda antara dunia dan akhirat, sangat berbeda antara dunia dan akhirat. Berbeda emas yang ada di dunia dengan emas yang ada di akhirat. Berbeda wadah yang terbuat dari emas di dunia dengan wadah yang terbuat dari emas di akhirat. Kesamaannya hanya dari sisi nama, adapun hakikat tentu sangat berbeda, sebagaimana perbedaan yang begitu jauh antara dunia dan akhirat, antara dunia dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa yahtamilu an yakuna fihi isyaratun ila anna alladhi yata'ata dhalika fid dunya la yata'atahu fil akhirati. Dan bisa jadi maknanya adalah orang-orang yang lebih memilih dunia, maka dia tidak akan mendapatkan nikmat tersebut di akhirat. Tak akan dia dapatkan nikmat tersebut di akhirat. Maka ini larangan dalam syariat kita. Apakah larangan ini hanya berlaku pada emas dan perak? Iya. Kalau seandainya ada yang lebih mahal dari emas dan perak, apa? Taruhlah seandainya ada permata, berlian ya, yang lebih mahal harganya dibandingkan emas dan perak, dan dibuatkan ya, berlian dan permata ini dibuat atau dijadikan piring, dijadikan gelas, sehingga itu digunakan untuk makan atau minum. Apakah masih termasuk pada ancaman ini? Khilaf para ulama kita. Namun pendapat yang lebih kuat tidak. Kenapa? Karena yang dinaskan oleh Nabi SAW hanya al-zahab dan al-fiddah, hanya emas dan perak. Berarti selain daripada keduanya ini boleh ya, wallahu ta'ala. Kemudian kalau seandainya kita kaji dari sisi fikih, apakah pengharamannya di sini hanya berlaku untuk makan dan minum atau berlaku untuk seluruh ya pemanfaatan? Maka kalau dalam hadis kita lihat, dia hanya berlaku, larangan ini hanya berlaku untuk makan dan minum. Berarti kalau seandainya antum beli gelas terbuat dari emas kemudian dipajang, boleh. Emas ya yang terbuat gelas yang terbuat dari perak kemudian disimpan tak digunakan untuk minum, itu boleh. Jadi larangannya di sini hanya berlaku kalau seandainya digunakan untuk makan dan minum. Baik. Kemudian poin yang kedua dikatakan an-nahyu 'anil akli muttaki'an aw munbatihan 'ala wajhihi. Larangan makan muttaki itu bersender, atau munbatihan 'ala wajhi, atau telungkup. Makan ya bersender atau bertelungkup di atas wajahnya. Wa rawa Abu Juhaifah annahu qala, Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, dia berkata, kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin indahu la akulu wa ana muttaki. Aku berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada seseorang yang ada di sisinya, la akulu, aku tidak makan dalam keadaan aku bersandar, bertumpu. Waqala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, ikhtalafa atau ukhturifa fi sifatil ittika, diperselisihkan tentang bagaimana bentuk ittika ini, bagaimana bentuknya, bagaimana posisinya.
Faqila, maka dikatakan an yatamakkana min julus lil akli ala ayyi sifatin kana. Dia bersandar bagaimanapun bentuknya. Kalau dia bertumpu bagaimanapun bentuknya, maka itu namanya ittika. Apakah dia bertumpu di atas punggungnya seperti ini, atau dia bertumpu dengan tangannya, atau apapun itu, maka itu dikatakan adalah ittika. Dan dikatakan juga maknanya adalah atau bentuknya adalah an yamila ala ahadi syaqqaihi. Dia mencondongkan salah satu badannya. Mencondongkan salah satu badannya. Ya, bisa jadi dia bertumpu seperti ini. Ya, dia miringkan badannya supaya dia bisa bertumpu. Ya, baik yang kanan maupun yang kiri. Maka itu dikatakan juga bentuk daripada al-ittika. Wa qila an ya'tamida 'ala yadihi al-yusra min al-ardh. Dan dikatakan juga maknanya apa? Seseorang bertumpu dengan tangan kirinya ke tanah. Ya, dia bertumpu dengan tangan kirinya ke tanah. Yang pertama mengatakan makna ittika, apapun bentuknya, pokoknya dia bertumpu dengan apapun dia bertumpu, maka itu namanya ittika. Nah, sebagian para ulama mengatakan makna ittika itu adalah dia mencondongkan badannya. Bisa jadi dia condong ke belakang atau condong ke depan, ke samping kanan atau ke samping kiri. Ini nama ittika. Sebagian lagi mengatakan al-ittika adalah seseorang bertumpu dengan tangan kirinya ke lantai atau ke tanah. Maka itu namanya al-ittika. Qala al-Khattabi, berkata Imam al-Khattabi rahimahullahu taala, تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه وليس كذلك بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته. Imam Al-Khattabi mengatakan maknanya bukan atau sebagian orang menyangka bahwasanya muttaki atau ittika itu adalah seseorang yang makan ala ahadi syaqqaihi. Sementara posisinya ya atau salah satu di antara bagian tubuh, maksudnya condong, bukan itu, bukan hanya sekedar itu maknanya kata Imam Al-Khattabi. Akan tetapi makna daripada al-ittika adalah al-mu'tamidu 'ala al-wata'. Ya, ini biar dia bertumpu. Ada sesuatu yang dijadikan sebagai tumpuan. Nah, itu yang dinamakan dengan al-ittika. Berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, wa idza thabata qawmu makruhan aw khilafal awla fal mustahabbu fi sifat al-julus al-akil an yakuna jafiyan ala rukbatayhi wa dhuhuri qadamayhi, an yansaba أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. Maka dikatakan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau seandainya telah tetap bahwasanya cara duduk seperti ini hukumnya makruh atau menyelisihi yang lebih utama, maka hendaknya ya fal mustahib, maka cara duduk yang dianjurkan adalah seseorang duduk seperti dia berlutut, an yakuna jafian ala rukbatayhi. Dia duduk seperti berlutut di atas kedua lututnya, wa dhuhuri qadamayhi, dan kedua punggung kakinya, wa yansibu ar-rijla al-yumna, dan dia bentangkan atau dia tegakkan kakinya sebelah kanan, wa yajlisu 'ala al-yusra, dan dia dudukkan kakinya yang sebelah kiri. Jadi ada beberapa posisi. Pertama, seseorang dia iqa', nah seperti duduk berupa ini. Ya, dia berlutut tuh biasa. Bagaimana seorang dikatakan dia berlutut? Dia bertumpu pada lututnya. Nanti diterangkan di sini. Kebayang antum sudah? Perlu Anda praktekkan? Hah? Tidak perlu duduk sini ya. Kebayang ya? Hah? Jadi biasa iqa pertama tuh seseorang dikatakan dia berlutut biasa. Nah, yang pertama.
menjadikan kedua lututnya sebagai tumpuan. Atau yang kedua tadi posisinya dia duduk di atas kedua pengintak. Atau yang ketiga tadi dikatakan dia tegakkan kaki kanannya dan dia duduk di atas kaki kiri. Berarti ada 3 disebutkan di sini tata cara duduk yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami? Bisa ya? Baik. Kemudian itu dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kemudian dikatakan, kenapa duduk seperti ini dilarang? Disebutkan bahwasanya duduk seperti ini dilakukan oleh al-jababirah, orang-orang yang sombong dan raja-raja kafir. Ya, duduk yang duduk yang muttaki tadi, itika tadi, ya, bertumpu tadi, itu hanya dilakukan oleh orang-orang penguasa ya, di zaman itu dan orang-orang kafir. Wahia jilsatun man yuridul iktsara min at-ta'am, dan dia adalah bentuk duduk yang bagi orang yang ingin banyak makan. Nah, seperti itu duduknya, bertumpu, bersender, ya, bertumpu dengan tangannya sebelah kiri. Berbeda dengan duduk yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wal hay'atu tsaniyah fi akli ar-rajul wa huwa munbatihun ala batnihi. Dan bentuk yang kedua yang dilarang adalah seseorang makan dalam keadaan telungkup. Ya, dalam keadaan telungkup. Famin hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari hadis Ibnu Umar, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mut'imin 'anil julusi 'ala ma'idatin yashrabu 'alayha aw yushrabu 'alayha al-khamr wa an ya'kula wa huwa munbatihun 'ala batnihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang yang makan dari duduk-duduk di meja makan yang dihidangkan padanya khamar, tak boleh. Dan Nabi juga larang seseorang yang makan telungkup di atas perutnya. Itu dilarang juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, lantas bagaimana duduk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan oleh Syekh Abdullah annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu wa huwa muq'in. Nabi sallam makan pada keadaan muq'in, iqa'. Kan pada salat itu antara duduk antara dua sujud, di antara sunnahnya adalah iqa'. Ya, seseorang duduk di atas tumitnya. Dia tegakkan kakinya, dia duduk di atas tumitnya. Nah, di antara posisi makan atau duduk, cara duduk ketika makan di antaranya adalah dengan iqa'. Wa yudhkaru anhu annahu kana yajlisu lil akli mutawarrikan ala rukbatayhi. Dan pernah diriwayatkan juga bahwasanya Nabi itu, ya, beliau duduk mutawarrik ala rukbatayhi. Beliau duduk di atas kedua lutut beliau. Wa yad'u batna qadamihi al-yusra ala dhahri qadamihi al-yumna tawadhu'an li Rabbih 'azza wa jalla. Dan dia letakkan perut kakinya yang kiri di atas punggung kakinya yang kanan sebagai bentuk tawadhu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita yang sifat yang kedua tadi. Kalau yang pertama seorang dia bertumpu, dia duduk di atas kedua tumitnya. Kalau yang kedua dia tempelkan, ya, seperti, ya, seseorang duduk. Kalau kita bilangnya duduk apa itu? Enggak, bersedu seperti itu. Bersimpuah, ya.
Ya, nah itu dia. Fa'ammal ula faqad rawa Anas bin Malik. Adapun sifat yang pertama itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala. Anas mengatakan, "Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam muq'iyan ya'kulu tamra." Aku melihat Nabi duduk iq'a, beliau sedang memakan kurma. Beliau sedang memakan kurma. Adapun sifat yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ahdaitu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam syatan." Aku hadiahkan kepada Nabi SAW seekor kambing. Fajatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbatih. Kemudian beliau pun berlutut di atas kedua lututnya. Ya'kul, beliau makan. Faqala Arabi, "Ma hadhil jilsah?" Berkata salah seorang Arab Badui, "Wahai Rasulullah, duduk model apa ini?" Faqala, karena Nabi mengatakan, "Inna Allah ja'alani 'abdan kariman wa lam yaj'alni jabbaran 'anida." Allah jadikan aku sebagai hamba, seorang hamba karim yang mulia, dan Allah tidak jadikan aku sebagai hamba yang kasar dan yang anid, yang keras. Itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham kita cara duduknya? Baik. Kemudian timbul permasalahan. Jadi tidak boleh kami duduk baselo makan Ustaz. Di sini tidak dikatakan tak boleh tadi kan. Cuman kalau seandainya kita ingin duduk sebagaimana duduk Nabi SAW tatkala menyantap hidangan, maka seperti tadi contohnya. Seperti tadi contohnya. Nah, yang terlarang ini yang tak boleh dikerjakan. Yang terlarang ini tak boleh dikerjakan. Sebagian kita makan kemudian dia bertumpu dengan tangan kirinya. Maka ini ya mending dia duduk bersila saja. Kalau seandainya dia duduk seperti susah. Ada juga sebagian orang tidak bisa dia duduk seperti itu. Memang tidak terbiasa. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Poin yang ketiga, pembahasan yang ketiga, taqdimul akli 'ala as-shalah 'inda huduril ta'am. Mendahulukan makan atas salat tatkala hadir makanan. Tatkala makanan dihidangkan. Maksudnya apa? Ini makanan telah dihidangkan. Kita akan makan rencana. Tahu-tahu orang azan. Maka apa yang mesti didahulukan? Berangkat ke masjid melaksanakan salat, atau ya disantap hidangan terlebih dahulu? Mana yang harus dilakukan? Maka dikatakan di sini apa? Mendahulukan makan dari salat tatkala makanan telah dihidangkan. Tatkala makanan telah dihidangkan. Wa fihi haditsu Anas. Dan dalilnya adalah hadis Anas radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza wudi'al 'asha'u wa uqimatis salatu fabda'u bil 'asha'." Apabila telah diletakkan makan malam dan iqamah telah dikumandangkan, maka mulailah kalian dengan makan malam. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Nabi mengatakan kalau sudah terhidang makan malam kemudian terdengar oleh kita Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, pertanda salat akan dilaksanakan, maka Nabi katakan mulai atau dahulukan makan terlebih dahulu. Baik. Coba sekali jam. Waktu mana? Waktu Solo. Enggak mungkin ya. Sana. Baik. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'a 'asha'u ahadikum wa uqimatis salatu fabda'u bil 'asha'i
ولا يعجل حتى يفرغ أو حتى يفرغ منه. Apabila telah dihidangkan makan malam salah seorang di antara kalian dan dikumandangkan iqamah, maka mulailah makan malam terlebih dahulu dan janganlah kalian tergesa-gesa sampai kalian selesai dari makan malam. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, apabila telah dihidangkan baginya makan malam, kemudian waktu salat pun datang dan beliau tidaklah berdiri kecuali setelah beliau selesai makan malam. Ini tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini untuk makan ya. Kalau untuk kajian kita salat. Kita akan salat, setelah itu kita lanjut lagi. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.